Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat yang hadir di tempat ini, juga kepada Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti peribadatan melalui live streaming YouTube. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa informasi dan penekanan warta jemaat yang akan disampaikan. Pada hari ini Minggu 9 Oktober 2022, warna liturgi hijau dengan pelayan firman Ibu Pendeta Natasha Fanani Krisdiana dari GKJ Telogosari. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, kiranya pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kemudian ada beberapa penekanan warta jemaat yang akan disampaikan. Yang pertama, Persekutuan KWD, persekutuan dalam rangka bulan keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pada pukul 19.00 secara online, yang mana petugas MC-nya oleh Bapak Sukrisno dan pelayan firman-Nya oleh Bapak Andreas Purwonugroho. Harap menjadi perhatian dan partisipasi segenap jemaat. Kemudian yang kedua, pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Ngalian akan melaksanakan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudara Kurnia Winda Pratiwi, putri dari almarhum Bapak Widodo dan Ibu Dwi Prawani, wilayah Antioquia, dengan Saudara Narendra Widiananto, putra dari Bapak Suradi dan almarhum Ibu Esther Endang, Jemaat GKJ Karangayu, Pepantan, Ringin Teluk. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pada pukul 9 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto di Resto Lakers BSP. Mohon kehadiran dan dukungan doa dari Bapak Ibu Jemaat sekalian. Demikian warta jemaat yang dapat disampaikan. Sebelum memasuki peribadatan, dipersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Panggilan beribadah, Bapak Ibu Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari NKB 133 bait pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas
kita menyiapkan hati memasuki votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian dan bagi anak-anak serta guru sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Dan bagi saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita seperti cokro manggilingan. Hari ini di atas dan sukses, bisa jadi esok hari atau lusa kita berada di bawah dan mengalami kegagalan. Daud mempersaksikan pengalaman hidupnya bersama Allah. Dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Allah tidak akan meninggalkannya. Dia akan menopang dan menjamin hidup umat-Nya. Demikian juga kita, tidak akan kehilangan pengharapan saat terjatuh dan tidak akan jumawa saat berhasil. Dan situasi apapun yang kita hadapi sebagai orang percaya, kita selalu hidup dalam kesaksian yang benar, yaitu Allah akan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ia akan menopang tatkala jatuh dan tidak membiarkan terus terpuruk dalam kegagalan, sebab olehnya kita menjadi berkat. Mari bersama-sama kita bersyukur atas pemeliharaan Allah dengan bermazmur secara bersautan melalui Mazmur 111.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga terikat oleh kasih Tuhan. Demikian pula dalam hidupnya sehari-hari tidak lepas dari kasih Tuhan, karena seperti dalam perintahnya dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca pada kedua hukum ini, kita mengakui belum mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kita dalam doa pribadi. Jemaat dipersilakan doa secara pribadi. Ya Allah, sumber pertolongan kami, sungguh kami bersyukur ketika kami dapat meneladani Engkau ya Allah, bagaimana untuk Engkau mengasihi pada kami, mengasihi kehidupan kami, keluarga kami. Biarlah teladan itu dapat terus kami salurkan kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Kami dapat mengasihi orang dengan benar, kami dapat mengasihi keluarga kami dengan benar, kami dapat mengasihi rekan sekerja kami dengan benar, rekan sepelayanan kami dengan benar. Terima kasih Engkau terus ingatkan kami untuk tetap selalu mengasihi, layaknya Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ungkapan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita hayati pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Pujikan lagi, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai
kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan boleh membangunkan kami satu persatu, bahkan Tuhan menuntun kami satu persatu sampai di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan pada saat ini bersama-sama kami hendak merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, biarkanlah kami boleh berfokus, kami boleh mengerti sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi. Semangat nggih? Mungkin ini kali pertama nggih Bapak Ibu. Jadi tentu Bapak Ibu belum mengenal saya, termasuk Bapak Ibu majelis yang mengundang pun mungkin belum kenal ya. Jadi saya hendak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Fanani Kristiana. Karena panjang, Bapak Ibu bisa mengingat saja nama saya Fani. Sinten? Ya, Fani, saya dari GKJ Tlogosari, klasis tetangga, klasis Semarang Timur. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin perso, pendeta sepuhnya Pak Anung, dari Tlogosari. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kuliah di Jogja, lalu sekarang di Tlogosari, dan sebenarnya saya itu asli Klaten. Ya, ada Bapak Ibu yang dari Klaten? Oh ada beberapa ya, lumayan banyak. Nah kalau Bapak Ibu yang asli Klaten pasti tahu, di Klaten itu terutama di tempat saya Jatinom,
itu kalau sapar ada yang namanya apem nggih, ada sebaran apem, ada yakowiu. Jadi sebuah tradisi di mana orang-orang di Jatinom mengumpulkan apem, lalu nanti di hari tertentu, hari Jumat biasanya akan disebar-sebar. Nah Bapak Ibu, selain ada sebaran apem di Klaten yang saya banggakan, di sana selain ada sebaran apem, itu juga ada pasar malam. Itu banyak orang-orang ada banyak permainan. Oke, ada banyak permainan. Jadi saya pun ketika masih kecil itu juga sering diajak ke pasar malam. Nah, di sana ada banyak permainan, tetapi biasanya hanya satu permainan yang saya mau naiki. Ada yang namanya biang lala. Bapak Ibu perso biang lala yang bentuknya seperti sangkar burung lalu muter begitu. Saya hanya mau naik yang itu ketika saya kecil. Karena naik yang lain saya enggak berani. Jadi cuman itu. Nah, Bapak Ibu tahu, ketika saya naik biang lala, ada posisi yang menjadi posisi favorit saya. Kira-kira di mana? Di bagian paling atas. Kenapa saya suka di paling atas? Karena ketika saya ada di atas, di tempat yang paling tinggi, pemandangannya indah. Pemandangan di bawah saya bisa melihat orang berjualan, melihat anak-anak kecil yang lain bermain di bawah sana. Tetapi saya merasakan biasa saja ketika sudah mulai muter, lalu sampai di samping. Biasa saja rasanya. Lalu nanti kalau sudah muter lagi sampai di paling bawah, juga biasa saja. Tetapi saya tidak pernah khawatir ketika saya ada di bagian paling bawah, karena saya tahu nanti pasti berputarnya naik lagi ke atas sendiri. Nanti di atas saya senang, turun saya biasa, di bawah saya tidak khawatir, lalu naik lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin untuk kasepuhan sudah biasa mendengar yang namanya cokro manggilingan. Ternyata orang Jawa, kita semua terutama yang sepuh, itu mengenal sebuah falsafah namanya cokro manggilingan. Yang artinya hidup itu berputar, dinamis. Jadi ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di samping, ada kalanya kita di bawah. Ketika di bawah kita akan naik lagi. Meskipun waktunya kita tidak tahu, ada yang perputarannya lambat, ada yang perputarannya cepat, nanti bisa lambat lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian di hidup kita. Bapak Ibu pasti pernah merasakan ada di posisi atas. Kalau usia muda, itu mungkin puncaknya ketika cantik, ganteng begitu ya, banyak dilirik orang, kemudian memasuki usia produktif, sudah bekerja, punya gaji sendiri. Mungkin itu adalah puncak teratas dalam usia produktif. Lalu nanti ada masanya harus turun. Tidak hanya tentang gaji atau pekerjaan, hidup pun demikian. Mungkin ada saatnya kita melihat anak-anak kita sukses. Tetapi ada saat-saat tertentu kita melihat anak-anak kita nakal. Selalu ada masanya. Demikian juga untuk generasi muda yang masih di usia pacaran. Ada masa-masanya kita merasakan jatuh cinta, senang. Ada waktunya kita meluangkan waktu untuk pacaran. Tetapi ada waktunya kita juga merasakan patah hati, galau. Nanti tiba-tiba jadi anak senja begitu kalau yang muda-muda ya. Ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita membaca dari mana tadi?
Ya, dari Mazmur. Mazmur itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Daud ya. Nah, Bapak Ibu, ada banyak sekali perjalanan peristiwa kehidupan yang dialami oleh Daud. Tapi setidaknya kita pasti ingat dua hal. Dua cerita sekolah minggu tentang Daud yang paling terkenal apa? Ya, Daud mengalahkan Goliat. Itu yang paling terkenal. Jadi yang sekolah minggunya rajin atau biasa ngajar sekolah minggu atau rajin ke gereja pasti tahu mengalahkan Goliat. Cerita yang pertama. Ada cerita yang lain tentang Daud yang terkenal? Ada cerita tentang Daud dan Betseba. Pada suatu hari ada di pojok sana, lalu melihat ke bawah ada yang sedang mandi di bawah. Begitu cantik. Ingat cerita itu ya. Nah, Daud kasmaran, kepincut dengan yang namanya Betseba, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk membunuh Uria, suami dari Betseba. Itu adalah titik sukses Daud. Karir Daud yang luar biasa. Gagal. Dia bisa gagal. Dia bisa melakukan kejahatan ketika dia tergoda oleh hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua pasti punya titik itu. Titik di mana kita sukses, tetapi juga titik di mana kita mungkin gagal. Ada Bapak Ibu yang sukses dalam pekerjaan, tetapi tangganya kita tidak pernah tahu apakah sudah menjadi ayah, sudah menjadi suami, sudah menjadi menantu yang baik, atau sebaliknya kita lihat keluarga yang terendah dalam hidup ini, kita harus mengingat sabda Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan pasti membukakan jalan bagi kita. Nah, Bapak Ibu pasti
Cek ya. Baru kali ini saya khotbah ada iklannya Bapak Ibu. Ya, tadi cara orang benar dalam keluarga. Ketika sudah tua berarti mengasihi anak dan cucu dengan sungguh-sungguh. Lalu ketika kita masih ada di usia-usia produktif, masih bekerja, bagaimana caranya bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga? Itu cara hidup benar. Bagaimana membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, tetapi juga pelayanan. Itu juga hidup benar. Untuk yang saat ini ada di usia muda, masih pemuda, remaja atau ke bawah, bagaimana kita tetap bisa menghargai orang tua, kasepuan, kakek nenek, adioswo di gereja, tetapi di satu sisi kita tetap jadi pemuda yang kreatif, yang berani bersuara. Itu tentu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingat bersama-sama dalam bulan keluarga ini, mari kita hidup benar, hidup suci, terutama kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan pasti buka jalan untuk setiap persoalan kita, asal hidup suci dan hidup benar. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami, mungkin kami mengalami titik yang tertinggi, tetapi juga biasa-biasa saja, atau mungkin ada di antara kami sedang mengalami titik terendah dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menemani, menyertai kami satu persatu di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu membukakan jalan bagi setiap permasalahan hidup kami. Asal kami hidup suci dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu agar kami boleh belajar untuk hidup benar, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami bisa menjadi orang tua yang baik, agar kami boleh menjadi anak yang baik, agar kami boleh menjadi menantu yang baik, juga cucu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memelihara kesatuan keluarga kami. Di dalam nama-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah
memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau ada dalam masa pemulihan, sehingga belum bisa bergabung dengan kami di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami, Bapak Yofi Romulo, Bapak Andreas Superno, Ibu Anita Sanjaya. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesembuhan dan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami boleh berkegiatan seperti sedia kala bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memasuki Yuswa Adi. Kami berdoa untuk Ibu Ngabekti, Bapak Ibu Slamet Raharjo, Bapak Ibu Sugeng Busono, Bapak Pratomo Sigit, Bapak Ibu Edi Sabtodewo, Bapak Ibu Sarwito, Bapak Ibu Suntoro, Ibu Tri Pangesti Yonan, Ibu Anet Brigita, Bapak Ibu Hari Adi, Bapak Ibu Mujiono, Bapak Ibu Heru Wahyudi, Bapak Ibu Heru Haryanto, Ibu Gret Herlina, Bapak Ibu Budiono, Bapak Ibu Bambang Sudarmono, Bapak Ibu Edi Nugroho, Bapak Ibu Prasetyo, dan juga Ibu Setiawati. Kiranya Tuhan memberkati eyang kami satu persatu dalam usianya yang semakin lanjut. Kiranya Tuhan berkati dengan kebahagiaan dan juga kesehatan. Biarkanlah dalam kehidupan sehari-harinya boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk warga yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Untuk saudara Hana Oktalia, Bapak Palgunadi, Bapak Agus Kristiono, Bapak Mesak Enggar Wicaksono, Bapak Heri Isdaryanto, Bapak Darmawan, Ibu Sri Haryati, dan Saudara Elizabeth Oktavia. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia saudara-saudara kami. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan di dalam pertambahan usianya. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang menjadi cita-cita yang hendak dicapai saudara-saudara kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan pada saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan dan kegiatan-kegiatan di GKJ Ngalian. Kami berdoa untuk setiap tim, komisi, singer, organis, koster, juga pelayanan Bapak Pendeta kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh terjalin di GKJ Ngalian. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gerejawi, terkhusus saat ini kita ada dalam bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati di bulan ini, kami boleh menghayati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Sehingga di bulan keluarga ini kami boleh merasakan kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk FKUB Provinsi Jawa Tengah. Kiranya Tuhan memberkati forum kebersamaan umat beragama beserta dengan setiap program di dalamnya. Kira-kira boleh menjadikan pelopor kami semua untuk hidup bersama-sama dengan saudara kami yang lain yang mungkin berbeda keyakinan dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan memberkati para pejabat negeri kami, juga boleh bekerja sama dengan rukun. Tuhan juga berkati kami satu persatu, supaya kami semua boleh menjadi duta-duta damai di dalam negeri kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, inilah setiap seruan doa kami. Kiranya Tuhan mengabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Dan saat ini bersama-sama kami hendak berdoa melalui doa yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Dasar persembahan berasal dari Mazmur 50, pasal 50 ayat 23, yang demikian, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Kita iringi persembahan dengan pujian persembahan dari NKB 201, baitnya yang pertama dan kedua, di jalan hidupku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa.
Kepada Allah yang Maha Kasih, inilah kami ya Tuhan menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang telah kami terima dari Engkau. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Biarlah melalui persembahan ini kami terus mengingat akan setiap berkat Tuhan dan kami terus mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang telah kami terima. Melalui persembahan ini, ajarkan kami juga untuk terus berbagi ya Tuhan kepada sesama kami. Kami berdoa juga untuk kepada saudara-saudara kami, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau mau memberi hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana dan benar. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dimohon untuk duduk sejenak, mohon waktunya sebentar, akan ada penyampaian informasi dari Panitia Kebaktian Padang GKJ Ngalian. Kepada Ketua Panitia Bapak Endar dipersilakan. Terima kasih waktunya. Bapak Ibu nyun wektalipun sekedap. Pertama-tama Panitia Kebaktian Padang mengucapkan terima kasih atas pemesanan kalender dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, panitia mulai pagi hari ini sudah mulai membuka untuk pendaftaran. Pagi tadi panitia sudah mengedarkan form pendaftaran yang mungkin ini disampaikan untuk per KK. Kebaktian Padang akan dilakukan pada tanggal 26 November bertempat di Rivermount, Klaten. Harapan dari panitia, demikian juga harapan daripada majelis, mengharapkan sekali kehadiran Bapak Ibu sekalian bersama keluarga, baik itu Bapak Ibu yang berdomisili di Semarang, itu juga termasuk juga anggota-anggota simpatisan GKJ Ngalian. Kita mengundang bersama untuk kita bersama-sama bisa melakukan kebaktian Padang di Rivermount, Klaten. Harapan juga serupa kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian yang ngasto di luar kota bisa menjadwalkan pada tanggal 26 November kondur bersama-sama dengan kita melakukan kebaktian Padang tersebut. Form sudah dibagikan ke penjenengan atau nanti yang belum menerima bisa menghubungi dengan panitia. Form meliputi kolom-kolom keluarga, kepala keluarga, demikian juga anggota keluarga. Ini juga dipisahkan, ada kolom nama anggota yang akan mengikuti tubing. Jadi pada saat nanti kita kebaktian Padang, selepas kebaktian Padang kita akan melakukan permainan outbound dan permainan tubing. Karena tubing ini berbayar dan outbound juga berbayar, untuk meringankan beban, maka mohon maaf, tubing ini berbayar. Tapi panitia tetap berusaha agar segala yang kita lakukan bersama itu bisa dibiayai oleh panitia. Oleh karena itu mohon dukungan doa dari segenap warga agar rencana kita ini akan bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga di kolom ada isian nominal kontribusi. Mohon maaf karena ini memang harus terpaksa kita lakukan karena untuk bisa mendukung jalannya acara kita bersama ini.
panitia juga sudah menyediakan sarana transportasi. Untuk sementara ini panitia menyediakan 2 big bus dengan kapasitas 50 orang. Jadi diharapkan nanti bisa mencukupi kebutuhan sebanyak 100 jemaat bis tersebut. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti Bapak Ibu mulai pagi ini panitia juga membuka pelayanan di bawah untuk bisa memberikan informasi atau untuk bisa menerima pendaftaran ataupun kontribusi daripada Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kami mewakili panitia, dan semoga kita semua terjaga kesehatan kita sampai bertemu pada acara tanggal 26 November dengan kesehatan dan semangat untuk bisa berbakti bersama. Matur nuwun, Gusti berkahi. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Bersama kita menerima berkat Tuhan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama kita pujikan, firman-Mu ku pegang selalu.